Namanya juga diskusi kita pagi ini adalah diskusi yang penuh dengan insight dari sebuah peristiwa yang terjadi di Bandara Kuala Namu. Pertanyaan saya ke Pak Alvin lagi nih kalau gitu ya. Sambil kita terus menunggu loh bergabungnya pihak keluarga yang diwakilkan oleh kuasa hukum ya. Nah, ini Pak Alvin, saya bayangkan kalau misalnya saya ini adalah sejak kecil aja saya pernah hilang gitu ya di sebuah kerumunan, sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang gitu. Jadi pernah hilang ya? Iya, saya pernah hilang. Anak yang hilang kembali lagi. Anak hilang, alhamdulillah ketemu lah sama keluarganya. Nah, proses kembalinya ini. Pertanyaannya begini, orang tua saya aja waktu itu ya nggak lama dari saya dipastikan saya ini hilang, dia langsung melapor ke information. Nah, ini pun mungkin juga sudah dilakukan oleh pihak keluarga dari kejadian di Bandara Kuala Namu. Pertanyaannya, kalau di Bandara Kuala Namu itu atau di bandara Pak Alvin, bisa lapornya ke mana ya Pak ya? Karena mengacu ke pernyataan dari keluarga tadi ada 6 perusahaan nih yang dilaporkan ke Polri. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab atas laporan saya kehilangan anggota keluarga gitu? Ya, tentunya penanggung jawab itu adalah pengelola bandara. Ya, pengelola bandara itu dipimpin oleh general manager di sana. GM ya? GM-nya. Nah, sesuai perundang-undangan kita, single accountable, penanggung jawab tunggal itu adalah general manager di sana. Jadi ketika sesuatu terjadi, mau itu imigrasi, mau itu bea cukai, karantina dan sebagainya, airline, ini di bawah koordinasi general manager. Jadi saya agak berbeda pendapat ya kalau sedemikian banyak perusahaan digugat ya. Nah, kalau mau menggugat gitu ya mungkin karena ini masih ada kaitannya dengan BUMN, Menteri BUMN digugat juga kan. Tapi nggak begitu juga tapi dong. Kan nggak segitu juga kan. Nah, saya kembali lagi. Sejauh informasi yang saya dapat, keluarga ini sudah melapor pada tapi katanya dipingpong, security. Pak, betul, nah, Pak, ya? Saya nggak menggunakan kata dipingpong lah. Jadi petugas yang menangani ini mungkin mereka sektoral. Jadi sampai di sini nanti yang nangani orang lain lagi, Mungkinkah karena banyaknya stakeholder itu jadi mereka yang bekerja sekian bulan, sekian tahun itu juga bingung juga cara menghandlingnya itu loh. Atau memang melempar masalah saja begitu Pak? Ini yang saya pertanyakan. Komplain handling sistem mereka itu bagaimana? Sistem menangani keluhan atau pengaduan. Seharusnya ini kan ada pengaduan misalnya tentang pelayanan aja. Tapi ada yang emergency, kecelakaan, kemudian orang sakit, di sini orang hilang. Ini tentunya jalurnya harus berbeda. Tidak bisa ditangani secara normal. Ini harus masuk yang emergency response system. Nah, apakah ini dilakukan? Kemudian juga saya juga sejauh pengetahuan saya petugas-petugas keamanan bandara yang menangani ini kan keamanan bandara. Pada umumnya ini pekerja outsourcing, bukan pegawai tetap. Nah, pekerja outsourcing ini tidak punya karier, nggak punya masa depan. Bisa saja kerja 3 bulan diganti lagi, kerja 3 bulan diganti lagi, atau setahun ganti lagi. Berarti nah, apakah mereka ini semuanya juga dibekali dengan keterampilan menangani masalah-masalah seperti ini? Mungkin pasti mereka dibekali kompetensi menjaga keamanan. Pasti ya. Tapi begini Pak Alvin, sejauh ini penanganan keluhan dari keluarga korban ini, Anda melihatnya sudah cukup baikkah? Saya juga sudah berdiskusi dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara yang sudah ke lokasi dan cek. Kelihatannya memang perlu ada perbaikan dalam sistem penanganan pengaduan di sana. Itu. Termasuk eskalasinya bagaimana. Jadi jelas begitu ya dalam setiap aduan yang ada gitu Pak Alvin. Ini yang disayangkan itu adalah eskalasinya, mereka informasinya jelas kapan terakhir berpisah, masuk lift, dan lift di sana cuma 4 kalau nggak salah. CCTV pun ada. CCTV ada. Kenapa tidak ada eskalasi? Oke, terakhir ketemunya jam sekian di sini, kemudian hilang, bukalah rekaman CCTV. Kalaupun keluarga korban nggak boleh melihat, petugas itu kan bisa melihat. Nah, dalam satu hari itu bisa kan dilakukan ya Pak seharusnya? Seharusnya bisa, tapi mungkin juga butuh otorisasi pimpinan
dari security. Nah, apakah ini semuanya sudah tertata belum? Sehingga petugas di sana walaupun bisa, tapi nggak punya otorisasi atau mungkin untuk tidak punya otorisasi. Harusnya tidak memakan waktu lama dong untuk izin itu, Pak. Nah, itu harus dicek karena untuk membuka rekaman mungkin harus pakai password. Nah, tapi kan tadi Pak Alvin sempat mengatakan di awal. Nah, itu yang harusnya mungkin dalam konteks emergency. Betul. Betul. Emergency response systemnya bagaimana? Itu. Jadi adalah sedikit diskresi mungkin di situ ya, Pak ya. Tapi tetap itu harus ada pertanggungjawaban sih. Tapi siapapun yang punya otoritas itu harusnya kalau di hotel-hotel itu kan ada manager on duty. Itu yang punya otoritas di sana kan. Kalau GM-nya pun sedang istirahat harus ada siapa yang diberi kuasa kan. Pak Alvin, oke begini, saat ini sudah ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sejauh ini yang mungkin tepat dan bisa dilakukan oleh pihak keluarga untuk bisa mendapatkan pertanggungjawaban keadilan lah. Ya. Ya, keluarga kan sudah menunjuk kuasa hukum. Ya. Saya tidak akan masuk ke ranah hukum. Ya. Sejauh ini saya melihat dari pihak APA, Angkasa Pura Aviasi, ini juga sudah menunjukkan itikat baik juga. Mereka kooperatif, mereka juga langsung menonaktifkan beberapa petugasnya untuk memfasilitasi pengusutan. Dan karena ini juga menyangkut korban jiwa, kepolisian juga sudah masuk. Saya kira saya juga nggak mau berspekulasi macam-macam, kita serahkan saja proses penyelidikan dan apabila memang ada indikasi pidana di sana, ya biarlah polisi yang nanti masuk ke penyidikan. Gitu. Perlukah ini ditarik ke pusat penyelidikan ini? Ini kan lokusnya di sana ya. Korban juga domisilinya di sana. Kalaupun Mabes Polri akan memberikan bantuan, tetap nanti pemeriksaannya di sana juga kan. Oke. Termasuk juga poin yang disampaikan Pak Alvin tadi ya Pak ya, beberapa pembenahan seperti soal surat izinnya tadi. Dan itu jangka panjang ya. Iya, dan juga ground handling tadi itu Pak ya. Complaint handling. Dan yang saya harapkan juga dalam hal ini kan Kementerian Perhubungan itu sebagai regulator terhadap semua bandara. Mereka bukannya mengeluarkan sertifikasi kelaikan bangunan, ya, tapi Kementerian Perhubungan ini punya kewenangan untuk mendesak semua bandara melakukan audit, ya, fasilitas-fasilitasnya, kemudian aspek keselamatan, bukan hanya penumpang. Karena saya perhatikan regulasi kita tentang penerbangan itu fokusnya pada penumpang, pada sisi udara. Padahal ada sisi daratnya. Pengunjung dan lain-lainnya. Pengantar, penjemput, ini kan juga pemangku kepentingan transportasi udara. Betul, Pak. Pekerja-pekerja bandara juga. Gitu. Ya, kita akan lihat nanti sejauh apa proses ini dan semoga tindak lanjutnya cepat. Begitu ya Pak Alvin ya? Harus tepat. Cepat dan tepat. Terima kasih banyak Pak Alvin. Pak Alvin, terima kasih atas waktunya hadir di studio kami. Sukses selalu untuk Anda, Pak. Terima kasih. Ya, kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Saat lagi kami masih akan kembali untuk Anda.